Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di acara Ngopi. Nah, Ngopi itu merupakan singkatan dari Ngobrol Pintar. Ngopi ini merupakan sebuah program kerja dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kita akan membahas sebagai Ngopi ini merupakan sebuah ruang diskusi, refleksi dan juga informasi seputar dinamika kampus dan juga dunia ekonomi syariah. Nah, di sini kita bersama seseorang yang sangat inspiratif banget, yang sangat spesial. Karena apa? Karena kita akan berbincang-bincang langsung dengan dekan baru kita. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ali Fikri dari Departemen Advokasi Sosial dan Agama yang akan memandu jalannya obrolan di siang hari ini. Nah, kemudian sudah hadir bersama kita seorang tokoh yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Haji AM Muhammad Hafid Maksum MAG selaku dekan baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini. Nah, tujuan dari podcast ini, tujuan dari Ngopi ini, kita akan membahas dan juga menggali lebih dalam mengenai bagaimana FEBI di beberapa tahun ke depan. Dan tentunya untuk mengenal lebih dekat dengan seorang dekan baru kita ini, teman-teman, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya Pak, langsung saja. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas dilantiknya Bapak sebagai dekan baru di FEBI ini. Nah, dari Bapak itu bagaimana perasaan Bapak sebagai dekan baru dengan amanah yang berlimpah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses semuanya dimanapun Anda dan terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Ini satu momen yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa menyampaikan, mendeliver pesan-pesan yang perlu kita sampaikan kepada seluruh komponen, terutama rekan-rekan mahasiswa. Nah, yang terkait dengan kalau berbicara mengenai perasaan, ya perasaannya biasa-biasa saja. Bahkan justru kalau kita berbicara mengenai bagaimana kalau boleh kita sebut sebagai beban ya, maka beban itu semakin berat dan semakin besar sebagai seorang dosen. Tugas saya sebagai seorang dosen kan pada dasarnya tridharma PT, mengajar, meneliti, mengabdian. Nah, dengan adanya tugas tambahan sebagai seorang dekan, maka perlu ada alokasi waktu khusus, ada alokasi manajemen pikiran yang khusus untuk menunaikan tugas-tugas itu. Ya, tetapi seberat apapun itu adalah sebuah amanah, dan amanah harus dilaksanakan dan ditunaikan sebaiknya. Jadi kalau perasaannya siap untuk melaksanakan amanah, bukan persoalan senang, sedih, berat atau ringan, tetapi adalah perasaan siap untuk menjalankan amanah seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti dengan amanah yang kali ini, berarti harus siap. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang itu kan mengenai mahasiswa ekonomi di sini dengan kondisi fakultas ekonomi di sini itu menurut pandangan jenengan dan pendapat jenengan itu bagaimana kondisi FEBI di saat ini? Baik, kalau dikaitkan dengan mahasiswa, kita sangat-sangat harus bersyukur karena FEBI ini dengan 6 prodi yang kita miliki itu menjadi salah satu fakultas dengan jumlah animo yang besar kalau dibandingkan dengan prodi-prodi dari fakultas lain. Jadi kalau kita melihat 5 besar itu, 3 diantaranya dari FEBI ya, 5 prodi dengan pendaftar terbanyak. Itu baru berbicara mengenai pendaftar terbanyak, belum melihat pada tingkat kompetisinya. Tingkat kompetisi itu dilihat dari kuotanya, berapa yang daftar, berapa kuota yang bisa kita sediakan atau kita alokasikan. Jadi dari sisi input kita sangat
harus mensyukuri bahwa input kita dari segi kuantitas cukup banyak, dan setelah kita mengenal jenengan sebagai anak kita di kampus ini, tambah bersyukur lagi karena ternyata selain jumlah yang banyak, kualitasnya juga luar biasa dan sangat-sangat patut kita banggakan. Itu dari sisi input ya. Kemudian yang kedua dari sisi progres studinya. Jadi begini saudara, sebelum jadi dekan kan saya pernah di wakil dekan 1 dan wakil dekan 2. Ya kan? Wakil dekan 1 dulu kita yang menyusun kurikulum KKN, dan kurikulum itu sudah kita desain sedemikian rupa yang memungkinkan, yang possibility-nya sangat besar agar mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu di semester 8. Dan alhamdulillah jumlahnya pada setiap periode wisuda, jumlah yang lulus tepat waktu di semester ke-8 itu semakin banyak. Bahkan beberapa di antaranya 3 tahun 7 bulan, 3 tahun 6 bulan sekian hari dan seterusnya. Sehingga dari situ kita sangat optimis ya dengan dinamika dan progresivitas yang ada di FEBI berdasarkan sumber daya dari sisi mahasiswa yang cukup baik. Itu baru di antara sekian saja ya. Nanti bisa kita sambung. Kalau untuk perkembangannya Pak, kan dari FEBI ini kan itu ketambahan 3 prodi baru ya, yang mana itu ada di kampus Panca, bisnis digital, science data, dan juga informatika. Nah, dari Bapak sendiri itu bagaimana menyikapi perkembangan yang ada di setiap prodi ini, utama khususnya itu yang di prodi kali. Jadi memang FEBI mendapatkan amanah ya untuk mengelola 3 prodi baru, walaupun nanti orientasinya itu adalah prodi-prodi yang akan tergabung di Fakultas Saintek ya. Sementara menunggu regulasi dan juga munculnya atau lahirnya fakultas baru, maka kemudian ini yang istilahnya menjadi amanah baru di FEBI. Oke. Lalu bagaimana dengan 3 prodi baru itu? Pertama, dari sisi penyiapan sarpras. Nah, ini kan penting ini sarpras ya. Jadi untuk penyiapan sarpras memang kita sediakan sementara ini di kampus Kusuma Gangsa. Walaupun saat ini kebetulan kami termasuk ketua tim yang menyusun proposal PHRN. PHRN itu pinjaman hibah luar negeri. Seandainya itu goal, maka Fakultas Saintek itu nanti akan ditempatkan juga di kampus Bojongsim. Kalau proposal PHLN tadi itu lolos ya, tapi sembari menunggu dinamika dan juga perkembangannya, sementara ini kita tempatkan dulu di Kusuma Bangsa. Karena kalau kita paksakan di sini dari sisi infrastrukturnya kurang mendukung. Jadi dari sisi sarpras. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan perlengkapan ataupun infrastruktur pembelajaran, teman-teman bisa cek ruang kuliahnya, semuanya sudah kita lengkapi dengan AC, dan kemudian labnya itu kalau saudara mengulik di dalamnya itu menggunakan PC atau komputer dengan spek yang sangat tinggi ya. Kalau boleh saya sebut, prosesornya itu semuanya sudah i9, dan dengan cari apakah ada yang jualan i9 di Pekalongan itu sangat-sangat jarang ya, bahkan harus inden atau pesan dulu. Itu yang terkait dengan sarpras. Nah, kemudian yang berikutnya kaitannya dengan akreditasi. Kalau kita berbicara akreditasi, itu berbicara mengenai mutu. Nah, ini seluruh teman-teman Kaprodi dan Sekprodi, kalau ada kegiatan yang terkait dengan akreditasi, saya berangkat. Silakan berangkat untuk belajar bagaimana akreditasi. Karena akreditasinya 2 prodi baru itu berbeda dengan yang prodi lama. Kalau yang Infokom dan Sains Data, mereka maksudnya di dalam Infokom, Lembaga Akreditasi Mandiri Informasi dan Infokom. Kalau yang jenengan ini kan nanti di Laminman. Jadi infrastruktur dan penjaminan mutu melalui koordinasi. Kalau bicara fasilitas itu bagaimana cara dari Pak Luas sendiri untuk meningkatkan fasilitas untuk mahasiswa, guna untuk mendukung mahasiswa itu sendiri, dan untuk agar fasilitas tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Karena kadang ada fasilitas tapi mahasiswanya belum bisa memanfaatkan.
Masih serabung ya, bukan yang serabung baru ya. Oke, baik. Kita sekarang lagi podcast di ruang apa nih namanya? Di ruang podcast studio ini ya. Studio ini pada dasarnya kita sediakan bagi Bapak Ibu dosen yang mau membuat konten perkuliahan. Nah, ya, yang membuat konten perkuliahan. Itu memang kita desain seperti itu karena ini untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Kalau nanti perkuliahan itu beberapa di antaranya harus dilaksanakan secara online dan ada beberapa materi-materi perkuliahan yang harus dalam bentuk taping rekaman seperti ini, dan itu juga dituntut dalam akreditasi. Tapi apakah kemudian fasilitas itu hanya bisa digunakan oleh Bapak Ibu dosen untuk mengajar? Tidak. Dan sekarang mahasiswa bisa menggunakan itu. Dan beberapa fasilitas yang lain termasuk, ini kalau boleh saya ceritakan, di tahun 2025 ini kan ada efisiensi anggaran. Ya. Efisiensi anggaran itu semua kegiatan itu nyaris tidak tersisa, termasuk belanja modal. Belanja modal itu akun 53. Ya. Nah itu juga habis semua. Tetapi kami bergaining atau menawar ya ke pihak keuangan rektorat, tolong sisakan satu belanja modal untuk FEPI di tahun ini, yang sekarang bisa teman-teman nikmati untuk ruang baca atau sanggar belajar. Nah itu di tengah era efisiensi yang semuanya, ya, hampir semuanya itu harus tiarap, ya kan? Tapi kita mempertahankan satu belanja modal yang itu kegunaannya adalah untuk teman-teman mahasiswa di sanggar belajar DETI selain fasilitas-fasilitas yang lain. Artinya apa? Message yang ingin kita sampaikan, di tengah keterbatasan ini, di tengah efisiensi ini, kami tetap berupaya untuk bisa memberikan beberapa fasilitas pembelajaran baik di dalam maupun di luar ruang kelas yang itu bisa digunakan oleh mahasiswa. Lah, gimana? Terkadang ada beberapa fasilitas yang tidak bisa digunakan. Pertama kaitannya dengan regulasi atau aturan. Yang kedua kaitannya dengan jenis barang yang mau dipinjam. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan dari ruangan. Misalnya gini, bukan jangankan ya. Ini kita kasih contoh. Misalnya nih, fakultas ada agenda rapat di meeting room lantai 3 misalnya, di tanggal sekian, jam sekian. Tapi ternyata tiba-tiba dari universitas juga ada kegiatan yang sama yang menghendaki di tempat itu dan di waktu yang sama dengan yang kita rencanakan, maka fakultas harus pindah, harus mencari tempat yang lain. Nah itu sebagai salah satu contoh ya. Jadi saya tadi menjawab dengan cara saya awali dengan yang pertama. Paham ya? Ya lah, oke ya sih. Kemudian untuk yang selanjutnya itu bagaimana tanggapan Bapak itu untuk mahasiswa FEPI yang sekarang, dan juga bagaimana cara untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan baik akademik dan juga non akademik. Oke, baik. Jadi 4 tahun ke depan ini Bapak Ibu pengelola fakultas, Bapak Ibu Kandik, dan itu berarti pegawai ya, dan juga Bapak Ibu dosen itu punya 3 agenda besar yang kita sesuaikan dengan visi misi, Renstra, kemudian rate ya, dan juga beberapa standar yang lain. Apa 3 itu? Yang pertama akreditasi, yang kedua adalah pengelolaan kampus yang good and clean governance ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan unit bisnis. Saya mau berbicara yang kaitannya dengan akreditasi. Dalam bahasa yang singkat, saya ingin mengatakan bahwa setiap helaan nafas yang kita lakukan itu adalah helaan nafas akreditasi. Jadi apapun yang kita lakukan di kampus ini itu muaranya adalah akreditasi. Nah itu siapa yang melakukan itu? Semua komponen, karena semua komponen ini mempunyai kontribusi untuk mewujudkan hasil akreditasi yang baik. Pengelola ada tugasnya, dosen ada tugasnya, mahasiswa juga ada tugas untuk bisa mensupport itu. Jadi ada wilayah-wilayah yang itu bisa mensupport untuk akreditasi. Contohnya apa? Pertama, kalau mahasiswa itu mampu untuk mempunyai prestasi di bidang MBA, ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi, maka itu nanti akan meningkatkan poin akreditasi. Ya, maka kalau nanti ada lomba-lomba
yang itu terkait dengan EMBA, maka ini akan kita dorong mahasiswa untuk mengikuti ibu, dan anggarannya kan ada. Itu salah satu contoh bagaimana bahwa setiap langkah yang kita lakukan itu muaranya, orientasinya adalah akreditasi. Maka nanti teman-teman Ormawa juga harus memilah dan memilih kegiatan mana yang sekiranya ini berorientasi atau muaranya kepada akreditasi. Mestinya itu yang diprioritaskan. Apakah hanya bulian itu saja, Pak? Tentu yang lain juga boleh, tetapi prioritasnya adalah pada akreditasi. Toh nanti akreditasi itu yang akan menikmati itu adalah teman-teman mahasiswa ketika sudah lulus, gitu ya. Berarti tadi kan semisal mahasiswa ingin ikut lomba itu kan juga untuk meningkatkan akreditasi nih Pak. Berarti semacam seperti itu, kalau ikut lomba itu masih bisa dapat dukungan dari materi dari fakultas. Iya kan, anggarannya juga sudah ada. Tinggal nanti kan kita juga harus menghitung kan, menghitung jaraknya, berapa harinya, jumlahnya, semuanya juga harus kita estimasi. Orang terus bulu berangkat semua kan juga tidak ya. Karena Bapak Ibu dosen pun juga ada nilai akreditasinya ketika misalnya presentasi papers di sebuah conference gitu kan. Apakah pasti semuanya dibiayai? Enggak juga, kita harus melihat kemampuan uang kita kan atau pendanaan yang kita miliki ya. Jadi harus memilah dan memilih juga berdasarkan kemampuan keuangan yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dilakukan Bapak untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mengembangkan kurikulum dan meningkatkan metode pembelajaran yang inovatif? Baik. Pertama kaitannya dengan kurikulum ya. Iya. Kurikulum yang sekarang sedang kita kembangkan adalah kurikulum OB ya. Nah, maka kemudian bukan hanya dosen, Bapak Ibu pengelola dari kami, dari dekan, wakil dekan, prodi, sekprodi, kalau ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan kurikulum, termasuk kurikulum OB yang sekarang sedang menjadi prioritas kita, karena itu juga tuntutan dari akreditasi, maka beliau-beliau harus ikut kegiatan itu. Dan di tahun 2026 besok kita sudah ada kegiatan workshop kurikulum OB. Cuman memang karena anggaran kita ini sambil lagi ya, karena efisiensi itu kalau ada undangan-undangan kegiatan di luar ya itu harus minat, harus ada biaya akomodasi ya, terpaksa kita harus menyaring, nggak semua bisa ikut gitu. Dia harus, berarti kemarin 3 prodi baru itu sebetulnya ada kegiatan kaitannya dengan kurikulum OB, tapi yang berangkat hanya 1. Padahal sebetulnya kalau anggaran ada itu 6 orang berangkat, 3 ke prodi dan 3 sekprodi, tetapi karena anggaran kita terbatas hanya Pak Rizal kemarin ya yang berangkat. Itu kaitannya dengan kurikulum ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan apa? Metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Sebetulnya tahun ini Bapak Ibu dosen itu kita ajak belajar bersama bagaimana menggunakan AI di bidang pendidikan. Ya, artificial intelligence di bidang apa? Pendidikan. Pendidikan itu bagaimana ngajak memanfaatkan teknologi AI. Bagaimana meneliti, bagaimana melakukan research dengan memanfaatkan AI. Ya, termasuk untuk ngajar. Tapi ya sekali lagi, tahun 2025 ini efisiensi ya, habis itu tidak ada lagi. Nah, karena tahun 2025 anggarannya sudah tidak ada, kita susun untuk tahun 2026. Itu sebagai salah satu contoh terkait dengan upgrading Bapak Ibu dosen dalam bidang pengajaran dan juga layanan-layanan akademi yang lain. Di ini efisiensi anggaran itu lumayan cukup berpengaruh kita. Bukan lumayan lagi, sangat. Sangat. Habis kegiatan itu habis, tidak ada yang tersisa. Dengan efisiensi seperti itu bagaimana Pak Habib ini meningkatkan kerjasama dengan instansi yang utama di dalam ataupun yang luar? Ya, salah satu dari poin yang harus kita penuhi dalam instrumen akreditasi Lamimba itu adalah bagaimana kita menjaring banyak network, banyak kerjasama dengan berbagai institusi, berbagai lembaga, bahkan juga termasuk dosen-dosen praktisi yang selama ini memang sudah kita
hadirkan ya untuk ngajar terutama di hari Sabtu, itu kan selain guest lecture. Nah, oleh karenanya salah satu di antara poin yang kemarin langsung saya sampaikan kepada Pak Wakil Dekan 3. Wakil Dekan 3 kaitannya dengan kerjasama itu bagaimana mengoptimalkan networking dan juga kerjasama yang selama ini sudah terbangun dengan VIB. Karena dengan bekerja sama dengan pihak lain itu bisa mereduksi kos yang harus kita keluarkan. Misalnya besok hari Senin itu ada seminar untuk 3 prodi baru. Itu free. Kita nggak mengeluarkan honor untuk narasumber, kita nggak perlu menyediakan akomodasi untuk narasumber dan seterusnya. Ya. Jadi itu salah satu bentuk ketika kita banyak memanfaatkan kerjasama dengan pihak lain untuk berbagai jenis kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Ya. Jadi hari Senin nanti mahasiswa 3 prodi baru akan ikut seminar yang itu kita tidak mengsuharkan uang untuk bayar honor, hotel, transport dan macam-macam. Itu salah satu contoh bagaimana memanfaatkan kerjasama di tengah efisiensi anggaran yang sedemikian. Kalau boleh tahu itu visi misi dari Bapak sendiri untuk sebagai dekan ya tentunya ya, sebagai dekan untuk VP Ya. beberapa tahun ke depan itu gimana? Ya. Dekan itu pada dasarnya tidak punya visi misi tertulis, kecuali kemarin sebagai persyaratan untuk dalam proses penjaringan dekan. Kalau dokumen tertulisnya ada, tetapi yang paling penting bagi seorang rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan dan semua pengelola itu adalah mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran di fakultasnya masing-masing. Jadi kalau ditanya apa visi Pak Dekan, visi saya mewujudkan visi fakultas, misi, tujuan dan sasaran fakultas. Nah, mungkin lebih tepatnya pertanyaannya adalah bagaimana strategi Bapak untuk mewujudkan visi-visi, tujuan dan sasaran itu. Nah, untuk mewujudkan itu tadi sudah saya spill di tengah ya. Ada 3. Pertama apa? Akreditasi. Yang kedua good and clean governance dan yang ketiga adalah unit business. Itu yang menjadi program pokok kita untuk mewujudkan visi misi fakultas. Contoh ya, mengapa Pak kok akreditasi? Visi kita ini kan menjadi fakultas yang unggul ya dalam pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis. Bagaimana mungkin kita ini bisa unggul kalau akreditasi kita juga belum unggul? Nah, maka untuk mewujudkan dan mencapai FEB yang unggul dalam pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis itu ya kita punya 3 program besar tadi itu. Itu salah satu contoh ya mengapa kemudian ada 3 program utama ya, atau strategi utama untuk mewujudkan visi misi fakultas. Kemudian yang tadi yang kedua dan ketiga gimana Pak? GCG ya. Oh ya. Jadi GCG ini kepanjangannya bukan Good Corporate Governance ya, tapi Good and Clean Governance. Ya. Jadi di sini ada Good, Clean Governance. Governance kan tata kelola. Clean itu bersih. Ya. Good-nya itu adalah comply, sesuai dengan regulasi, dengan aturan. Bersih artinya bahwa apapun yang kita lakukan di fakultas ini niatnya itu bersih semata untuk melakukan pengabdian, mewujudkan visi misi, tidak ada niat-niat yang lain. Kalau motivasi niat seseorang ketika melakukan suatu tindakan itu sudah bersih, berangkat dari satu niat dan motivasi yang baik, maka insya Allah ketika mengeksekusi atau melakukan tugas dan pekerjaan itu juga lebih terarah berdasarkan niat atau motifnya, gitu ya. Itu yang kaitannya dengan yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kalau saya tanya dengan Mas, dosen mana di 4 fakultas ini yang idealnya lebih pintar dalam mengajar karena menguasai teori-teori pembelajaran itu dosen dari fakultas mana kira? Karena saya di VP-nya, soalnya di VP. Ya dari FTIK, dosen FTIK. Karena FTIK itu fakultas yang mau mencetak guru, fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan, dan
sebagian besar itu pasti memperoleh mata kuliah biaya carane ngulang, gitu kan? Nah artinya apa? Secara teoritis dosen yang mampu mengajar relatif lebih baik daripada yang fakultas yang lain itu adalah FTIK, teoritisnya begitu. Sekarang dosen dari fakultas mana yang lebih melek hukum, yang literasi hukumnya lebih tinggi dan patuh terhadap hukum, kira-kira fakultas mana? Syariah kan? Dan fakultas syariah atau fakultas hukum Islam kan itu, karena mereka belajar mengenai banyak hukum kan gitu. Nah sekarang kita tanya, dosen mahasiswa dari fakultas mana yang apa kira-kira pertanyaannya? Berhubungan dengan bisnis. Nah, berarti itu fakultas mana? Fakultas nih. FEPI. Sekarang ini satker kita bukan lagi satker ya, tetapi VELU. Apa itu VELU? Badan Pelayanan Umum, yang itu memberikan peluang kepada kita untuk bisa meng-create layanan publik dalam jumlah dan jenis yang sangat bervariasi, dan dengan layanan publik yang kita sediakan itu ada income, ada pemasukan yang nanti digunakan kembali oleh sivitas akademika. Itulah peluang yang mestinya dimanfaatkan oleh FEPI. Karena apa? Kita ini punya ilmunya dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang lain. Maka FEPI harus menjadi pilot project untuk bisa memberikan contoh, mengoptimalkan aset, mengoptimalkan SDM yang kita miliki untuk bisa memberikan layanan publik sebesar-besarnya. Nah, dengan adanya layanan publik itu, ya kan kita membuat jasa nih Mas ya. Nah, dengan jasa yang kita sediakan ke masyarakat atau termasuk ke mahasiswa, termasuk ke dosen, kita akan mendapatkan income. Nah, income itu ya kembalinya sebetulnya juga ke kita sendiri. Nah, tapi kita punya apa istilahnya, punya kesempatan yang lebih luas daripada sebelumnya. Kalau sebelum BLU kan setiap pemasukan yang diterima kampus ya harus masuk ke kas negara. Kalau ini langsung masuk dikelola sendiri oleh UI. Jadi ada 3 strategi ya. Utama akreditasi, kedua good and clinical governance, kemudian ketiga unit bisnis, kalau dari harapan Pak Hafid untuk mahasiswa PETI itu Ya, yang pertama tugas dari mahasiswa yang paling pokok itu adalah belajar. Ya, ada transformasi keilmuan yang diperoleh oleh mahasiswa. Dan yang namanya belajar memang tidak hanya di dalam ruang kuliah. Di mana itu Pak? Di perpustakaan. Saya masih melihat perpus kita itu sepi. Saya tuh sedih sebetulnya kalau ke perpus itu spot-spot menarik kan. Perpus kita kan menarik. Akreditasinya sudah unggul, tapi sepi. Ruang baca yang disediakan, kemudian sarana belajar mandiri kayak bilik-bilik kecil-kecil itu seringnya sepi, padahal itu adalah tempat belajar yang paling nyaman dan termasuk ideal. Jadi ya itu perpus. Kemudian di mana lagi Pak? Jadi ketika mahasiswa membaca berita, jadi HP itu scrollnya jangan hanya TikTok atau reel itu ya, tetapi juga harus berita-berita yang kaitannya dengan ekonomi, itu bagian dari belajar. Ya. Nah termasuk juga belajar bagaimana menghadapi masalah, mengembangkan potensi diri melalui apa? Melalui berbagai jenis kegiatan mahasiswa baik intra maupun ekstra. Jadi tugas utamanya, harapan saya adalah teman-teman mahasiswa itu fokus untuk belajar. Walaupun memang cara belajar itu beraneka macam bentuknya. Itu terima. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan dari podcast begini. Masih ada pertanyaan dari SEMA dan aspirasi Mas Pak. Ditunggu Pak. Ini berarti taping ya, rekaman ya? Iya. Bukan live kan? Bukan. Saya tadi lupa. Enggak kami Ya. tim. Nanti yang ngedit menambahkan ini enggak?
Ini kelihatan. Oh iya. Kalau nanti sisanya kelihatan ya, besok-besok kalau ada merek-merek seperti ini mending disingkirkan dulu sehingga tidak ada merek. Nah, ini kan bukan sponsor kan? Nah kalau bukan sponsor, besok-besok tidak ada brand yang nampak. Ya kita harus mulai belajar kayak gitu. Senang mereka dong. Misalnya nanti podcastmu dilihat banyak orang, ini kemudian ikut nampak, ya kan? Nah ini juga ikut nampak, senang mereka kan? Ya nggak apa-apa sih, cuman kan dalam kaki itu kan bagi orang bisnis hitungan mas, kalau itu ya kan? Salah. Ya sebenarnya ada apa-apa, tetapi kan kita harus mulai belajar. Iki siap. Ya. Jadi belum lama ada salah satu mahasiswa yang selesai mengerjakan jurnal Sinta 2. Dia masih semester 6 waktu itu dan sudah melaksanakan seminar hasil atau bahasa lainnya kalau skripsi itu semacam penapasan. Setahu saya syarat ujian akhir salah satunya adalah selesai pre. Ketika melihat kasus ini, bahkan dia belum selesai mata kuliah. Pertanyaannya, apakah sebenarnya ada regulasi khusus terkait ujian untuk jurnal Sinta 2 atau seperti apa? Ya. Saya jawab dari latar belakangnya dulu ya. Jadi semakin kesini sebetulnya kuliah itu semakin enak. Karena apa? Menu yang tersedia semakin banyak. Maksudnya apa Pak? Kalau saya dulu untuk bisa lulus, menunya cuma satu. Apa itu? Skripsi. Kalau nggak bikin skripsi, nggak bisa lulus. Nah sekarang mahasiswa punya dua pilihan menu. Mau menu skripsi atau menu jurnal. Walaupun dua-duanya itu semuanya berbasis riset. Nah, cuman outputnya saja yang berbeda. Yang satu skripsi, yang satu jurnal. Apakah ada regulasinya? Ada dong. Regulasi mulai dari tingkat Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama sampai di tingkat rektorat. Tentu regulasinya ada. Maka mengapa ada yang menggunakan jalur itu? Karena memang ada regulasinya. Jadi kalau ditanya regulasinya ada atau tidak, tentu ada. Walaupun saya tidak apal ya, karena itu kan baru beberapa tahun yang lalu kan. Dan posisi saya saat itu kan masih pada dekan 2 bidang administrasi umum, bukan di bidang akademik. Tapi kalau ditanya ada regulasinya, ada. Dan silakan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa ya, menu yang kedua. Nah, Iya, sempat suka ya. ya cepat dan tidaknya semuanya tetap tergantung pada risetnya. Yang jelas mau pilih skripsi atau jurnal, karena jurnal itu juga perlu waktu untuk menunggu. Saya ini lagi menunggu LOA, padahal Sintanya yang satu Sinta 2, yang satu Sinta 3, tapi sudah hampir 2 bulan. LOA-nya belum muncul gitu ya. Di reject enggak, tapi LOA-nya juga belum muncul. Jadi juga apa? Ya semuanya plus minus kok. Oke, terima kasih Pak. Nah, terima kasih buat teman-teman yang stay dan juga mengikuti podcast di siang hari ini. Jadi, sudah nggak laku. Oh ya, nggak apa-apa. apa yang lima? Nggak apa. Nanti yang ngedit siapa? Dari Departemen Media, Pak. Oh, Departemen Media 5. punya laptop dan mikro ganti. Punya Pak. Banyak pengembangan aspirasi. Sambil saya minum ya, Kip. Nanti itu pertanyaan saking aspirasi saya. Ada apa? Jadi, saya pecahan nih Pak. Ya. Mohon maaf sebelumnya Pak, izin pertanyaan terkait pengangkatan Kaprodi ya. Sebenarnya sistem atau skema pemilihan Kaprodi itu seperti apa ya Pak? Kalau dilihat ada beberapa Kaprodi yang kurang selaras dengan bidang keilmuannya. Apakah sebenarnya tidak ada syarat bahwa Kaprodi itu harus sesuai bidang keilmuannya? Aku Baik, gizi. Yang pertama, saya
tidak tahu yang dimaksud yang kurang selaras. Apa parameter tidak selaras itu? Ya kan? Kalau misalnya ada keterangan tambahan yang tidak selaras itu di bidang apa, saya bisa menjawab. Ya. Tetapi dari 6 prodi, 6 kaprodi ya, dan 6 sekprodi yang ada di PEPI, itu dari berbagai aspek ya, saya katakan berbagai aspek ya, itu sudah mereka adalah SDM terbaik yang saat ini dimiliki oleh PEPI. Dan ketika kemarin kita menyusun dari jajaran wakil dekan ya, 1, 2, 3, kaprodi sampai dengan sekprodi, itu pertimbangannya kompleks dan pertimbangannya bukan komprehensif, ya, mempertimbangkan banyak aspek ya. Itu jadi itu adalah SDM terbaik yang kita miliki, dan tentu semuanya itu sudah kita koordinasikan, dan juga ada arahan dari Pak Rektor. Kalau Pak Rektor tidak menyetujui, ya kita juga tidak akan mungkin dilantik oleh Pak Rektor. Itu pertama. Kemudian yang kedua, seorang pimpinan itu ada berdiri di atas 2 kaki. Pertama, kaki sebagai seorang leader, dan yang kedua, kaki sebagai seorang manajer. Dan fungsi-fungsi itu semuanya ada di semua pengelola yang ada di fakultas. Ya. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Karena kata-kata kurang selaras ini saya nggak tahu parameternya apa. Itu ya. Oke, jadi pemilihan kaprodi itu tentunya sudah melewati dengan banyak pertimbangan. Tentunya yang sudah menjadi kaprodi ini tentunya sudah mempunyai kepemimpinan leader, pengalaman dan juga manajemen seperti itu. Ya. Dan lagi bisa sampai setengah 11. Jadi itu belum. Ya mau. Jadi ini Pak, di Ormawa itu kan SEMA, kemudian SEMA itu buka link aspirasi Pak. Nah, kemudian di kebanyakan mahasiswa itu mengisi link tersebut itu berbicara tentang fasilitas AC Pak. Nah, apakah di kampus 2 ini itu nanti ada mesti gimana ya? Menanggapi hal tersebut, karena mahasiswa itu banyak yang berbicara AC, fasilitas AC di kampus 2. Maksudnya AC untuk privasi. Iya. Seandainya boleh, seandainya boleh, kita itu mau membeli AC, misalnya nggak selesai di 1 tahun anggaran ya, bisa aja kita beli di beberapa multi-use ya. Jadi misalnya tahun ini untuk 10 ruangan, tahun depan 10 ruangan, bisa sebetulnya. Kalau membeli loh ya, membeli bisa. Cuma pertanyaannya adalah tagihan listriknya, ya kan? Tagihan listriknya bisa nggak kita ini dengan biaya yang sumber keuangan yang kita miliki ini bisa mengcover kebutuhan itu. Nah, itu yang kemudian sampai saat ini di seluruh fakultas itu ruang kuliahnya belum ada fasilitas AC. Kalau persoalan bahwa ruangan itu belum dingin, ya dosen juga merasakan itu. Ya, saya pun juga merasakan itu. Iya, ada juga ada dosen yang sampai keluar kos karena panas ini. Ya, ya. Maka di tahun 2026 karena kita nggak boleh, jadi kita memang nggak boleh pasang AC di ruang kelas ya. Kemarin ada permintaan, Pak, tolong smart class dikasih AC, saya nggak mau. Oh, nanti kalau hanya smart class yang dikasih AC berarti kita ada diskriminasi dong. Nanti nggak semua orang bisa mengakses, ya kan? Kan smart class itu kan untuk beberapa mata kuliah tertentu aja yang membutuhkan itu. Nah, kalau yang satu pakai AC, yang lain tidak, bahasa gampangnya ada cemburuan, gitu kan? Ketimpangan. Maka jalan tengah yang kita lakukan adalah tahun 2026 nanti kita lihat struktur anggaran kan, itu kita tambah dipasangin
semoga itu bisa memfasilitasi itu. Kalau nanti tiba-tiba ada kebijakan dari Pak Rektor, boleh ruang kelas ada AC-nya, kita akan anggarkan untuk pembelian karena untuk biaya jasa listrik itu kan masih terpusat di rektorat bukan di fakultas. Dan poin pertimbangan terakhir, kalau misalnya di kelas itu ada ruang AC, saya khawatirnya juga berdampak pada UKT. Ya, juga berdampak pada UKT. Bukan UKT-nya yang digunakan untuk bayar tagihan listrik, bukan, tetapi anggaran yang selama ini digunakan untuk kepentingan mahasiswa yang lain, akhirnya digunakan untuk bayar tagihan AC atau tagihan listrik. Jadi sejak FEBI ini berdiri, Mas, sebetulnya kita ini sudah menganggarkan untuk AC, tapi kemampuan untuk membayar tagihan listrik itu ya per bulan itu hampir 600 juta untuk listrik ini ya. Itu ya listrik sampai fakultas. Enggak, semua. Oh, semua universitas. Di hari-hari biasa ya. Beda lagi kalau nanti SC ada kegiatan, itu beda lagi. SC itu kan AC-nya kan gede-gede karena ruangannya besar dan posisinya kan ada di atas, makanya nyetel AC-nya kan harus maksimal. Maksimal artinya harus betul-betul menjaga suhu dan gitu ya. Terima kasih, Pak. Jadi seperti itu teman-teman, bisa kita sedikit ambil kesimpulan bahwasanya untuk teman-teman mahasiswa semuanya di Fakultas Ekonomi ini itu diharapkan untuk bisa selalu aktif dalam berbagai kegiatan, baik internal maupun eksternal, dan tentunya teman-teman semuanya bisa memanfaatkan fasilitas adat untuk menunjang bidang akademik maupun non-akademik teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, dari obrolan ini kami harap untuk teman-teman mahasiswa itu agar bisa tahu, ya, teman-teman mahasiswa dan juga sivitas akademik bisa tahu dan juga bisa memahami arah kepemimpinan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini untuk beberapa tahun ke depan agar bisa memajukan dan memberikan peran bersama untuk Fakultas FEBI ini agar bisa menjadi lebih baik. Nah, dari saya Alif Fikri, moderator, pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun tutur yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.